Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sriulan Ramadhani dari kelas BSA 2B. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu logoh. Secara etimologis, ilm berarti ilmu, logoh berarti bahasa. Secara pengertian, ilmu logoh adalah ilmu bahasa ataupun linguistik. Jadi ilmu yang mengkaji bahasa untuk bahasa, baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif. Kemudian ruang lingkup ilmu logoh ada 4, yaitu linguistik umum, linguistik historik, linguistik komparatif, dan linguistik deskriptif. Kemudian perbedaan ilmu logoh dan fikih logoh. Ilmu logoh sudah dilabeli kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih logoh masih diragukan keilmiahannya. Mayoritas kajian fikih logoh bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu logoh lebih bersifat deskriptif sinkronis. Kemudian objek kajian ilmu logoh yaitu linguistik teoritis, linguistik terapan, linguistik sejarah, dan sejarah linguistik. Dan terakhir, cabang linguistik yaitu fonetik, fonologi, morfologi, sintaktis, dan semantik. Kemudian pengertian bahasa. Pengertian rumpun bahasa yaitu kelompok bahasa dalam satu keluarga bahasa yang diturunkan dari bahasa Madya. Rumpun bahasa di dunia, yang pertama ada Indo-Eropa, yang kedua Hamiyah Samiyah, dan yang ketiga Tuaroni. Kemudian karakteristik bahasa: 1. Suatu sistem, 2. Suatu lambang, 3. Suatu bunyi, 4. Bermakna, 5. Arbitrer, 6. Produktif, 7. Dinamis, 8. Universal. Fungsi bahasa: yang pertama direktif, yang kedua referensial, yang ketiga metalingual, dan yang keempat imajinatif. Kemudian klasifikasi bahasa. Rumpun Indo-Eropa meliputi India, Iran, Albania, Baltik, Portugis, Italia, dan Jerman. Rumpun Hamid meliputi Mesir dan Berber. Rumpun Semit meliputi Semit Timur, Babilonia, Ibrani, dan Arab. Kemudian bahasa ejaan, aksara, dan lisan. Aksara meliputi piktografis, ideografis, silabis, dan fonemis. Sedangkan ejaan, ada ejaan Van Ophuijsen, kedua ada ejaan Sowandi, dan ketiga ada ejaan yang disempurnakan ataupun EYD. Kemudian teori bahasa. Bahasa ada pada 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Ada 70.000 bahasa yang digunakan di dunia, termasuk bahasa Spanyol, Mandarin, dan juga bahasa Inggris yang menjadi bahasa terbanyak yang dipakai oleh orang-orang di dunia. Percakapan yang digunakan oleh orang-orang saat mereka belum menemukan bahasa yaitu melalui suara-suara dan gerakan bahasa. Variasi bahasa: 1. Ada ragam resmi, ragam beku, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Kemudian bahasa gaul yaitu modifikasi dari berbagai macam bahasa. Sedangkan bahasa internasional adalah bahasa dunia, bahasa yang tersebar sebagai bahasa asing yang digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Terus bahasa internasional ada 6, yaitu Inggris, Arab, Spanyol, Mandarin, Rusia, dan Perancis. Yang terakhir faktor yang mempengaruhi bahasa yaitu budaya, sosial, agama, dan juga politik. Kemudian hubungan linguistik dengan ilmu lain. Yang pertama, linguistik dengan filologi klasik. Filologi merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis dan merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Dalam ilmu ini, linguistik dipandang dapat membantu filologi dalam pengkajian naskah. Kemudian linguistik dan gramatika. Dalam penuturan suatu bahasa terdapat susunan yang secara kajian bahasa susunan ini memiliki kaidah yang dikenal dengan SPOK. Susunan inilah yang menjadikan terbentuknya suatu kalimat yang bisa dipahami yang terdiri dari beberapa kata, sehingga gramatika menjadi suatu ilmu yang bertugas
menjadi penyusun dari linguistik itu sendiri. Kemudian linguistik dengan psikologi sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku bahasa atau proses bahasa. Yang terakhir, linguistik dengan sosiologi. Keduanya mempunyai peranan yang sama-sama mendukung. Linguistik dibutuhkan untuk meneliti perkembangan bahasa di masyarakat, sedangkan sosiologi dibutuhkan untuk meneliti berbagai macam fenomena kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bahasa. Kemudian yang terakhir adalah urgensi linguistik dalam bidang tertentu. Yang pertama, ekonomi. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi antar negara ASEAN, di mana dalam menjalin hubungan ekonomi, perdagangan maupun yang lainnya pasti membutuhkan perangkat modal yang cukup dan handal, dan juga memerlukan kompetensi linguistik untuk menjamin kemudahan dalam transaksi. Maka urgensi kompetensi linguistik dalam setiap negara ASEAN harus terus dikembangkan agar visi dan misi yang sudah direncanakan MEA bisa berjalan dengan baik. Kemudian psikologi. Gerak-gerik manusia dalam kesehariannya bisa dilihat dari sisi psikologi. Dalam hal ini sangat diperhatikan bagaimana tingkah laku manusia itu sendiri. Maka dari itu, urgensi linguistik bagi para psikolog selain memahami tata bahasa, kegunaannya juga dapat digunakan dalam berperilaku setiap harinya. Kemudian kesehatan. Urgensi linguistik dalam bidang ini yaitu dengan cara menangkap ataupun menelaah tata bahasa yang disampaikan oleh berita, baik itu yang sifatnya edukasi maupun tentang kesehatan. Kemudian agama. Di sini urgensi linguistik dalam memahami ajaran yaitu memahami apa yang disampaikan oleh pedoman yang dipegang para umat beragama. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan. Di sini digunakan untuk pemahaman para pelajar yang sedang belajar di pusat pendidikan agar apa yang disampaikan oleh gurunya ataupun pemateri bisa diserap dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.